Masak ikan bagong dan tahu bumbu kuning. Hai teman-teman semuanya, assalamualaikum. Di video kali ini aku pengen masak ikan bagong kesukaan suami ya teman-teman, dan juga aku campur dengan tahu. Dan hari ini aku mau masak ini, mau aku bumbu kuning ya teman-teman, soalnya ini requestnya dari pak suami. Dan tadi itu ikan bagongnya udah aku goreng, dan sembari aku nunggu ikan bagongnya itu kering, di sini aku mau halusin bumbu dulu ya teman-teman. Seperti biasa bumbunya itu ya pada umumnya masakan kuning itu ya teman-teman, ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai keriting, sama kundir jahe, dan juga ini aku mau kasih lengkuas, dan juga nanti aku mau kasih daun salam ya teman-teman. Ngalusin bumbunya udah, dan ini aku lanjut itu balik ikan yang tadi aku goreng itu ya teman-teman ya, karena ini ikannya sudah mulai kering dan juga udah mateng. Dan di sini juga aku mau angkat ikannya, dan lanjut aku mau goreng sisa ikannya ya teman-teman. Dan ini ikannya udah matang semua ya teman-teman, dan ini aku mau lanjut goreng tahu, karena ini memang request pak suami ya teman-teman, dia maunya itu sayurnya itu ditambah dengan tahu. Ini kenapa aku goreng tahunya belakangan, soalnya tuh sebenarnya tuh aku tadi tuh nggak punya tahu ya teman-teman di kulkas, jadi itu aku habis goreng ikan dan juga ngalusin bumbu tadi, aku tuh pergi ke warung sebentar untuk beli tahu ya teman-teman. Biasanya tuh kalau aku mau masak tahu, aku mau campur dengan apapun itu, biasanya tuh aku gorengnya di awal ya teman-teman. Berhubung tadi itu aku di kulkas nggak punya stok tahu, jadi aku tuh nunggu warung buka. Dan di sini itu warung buka tuh udah jam 6 lebih ya teman-teman, dan saya tuh biasanya kalau masuk dapur itu setelah sholat subuh, saya tuh langsung masuk ke dapur dan nyiapin bahan-bahannya buat sayur gitu, karena memang aku tuh mengejar waktu ya teman-teman. Jadi kalau pak suami itu berangkat kerja, kerjaan rumah tuh harus beres semua, karena kan aku punya anak kecil ya teman-teman. Jadi sebelum pak suami kerja itu pekerjaan rumah tuh harus selesai semua, karena kalau pak suami sudah kerja itu saya nggak ada yang bantuin ngomong teman-teman, karena tahunya tadi itu udah mateng semua. Dan ini lanjut aku mau goreng bumbu yang udah saya haluskan tadi ya teman-teman, dan ini juga aku tambahin sedikit sama daun salam. Tumis bumbunya sampai bener-bener harum ya teman-teman, dan bener-bener mateng. Dan ini bumbunya udah kelihatan matang ya teman-teman, dan ini lanjut aku mau masukkan ikan sama tahunya yang udah saya goreng tadi. Tak lupa juga ini aku kasih sedikit air di sisa tempat aku ngulek bumbu tadi itu ya teman-teman. Setelah aku kasih air tadi itu aku bolak-balik sebentar, dan aku menunggu sebentar sampai airnya itu mendidih ya teman-teman. Dan ini udah mendidih ya teman-teman, dan ini lanjut aku mau tuangkan santannya. Ini aku pakai santan kara ya teman-teman, satu bungkus, dan udah aku kasih sama air tadi itu. Setelah santan masuk, ini aku mau aduk-aduk sebentar ya teman-teman biar merata dulu. Dan setelah aku aduk-aduk sebentar, ini lanjut aku mau kasih bumbu pelengkapnya ya teman-teman, kayak ada micin, masako, dan juga sama gula. Setelah itu aduk-aduk sampai merata ya teman-teman, sampai tercampur itu bumbu pelengkapnya itu, dan tunggu sampai mendidih ya teman-teman. Dan ini sudah mulai kelihatan mendidih ya teman-teman ya, masakan aku.
Dan setelah mendidih ini lanjut aku mau kasih sedikit kemangi ya teman-teman, biar harum gitu loh teman-teman. Karena tadi itu memang aku nggak kasih daun jeruk ataupun serai ya teman-teman, memang aku sengaja karena memang di akhir itu mau aku tambahin sedikit kemangi. Dan ini udah mateng aja ini teman-teman masakan saya. Dan buat teman-teman semuanya boleh dicoba dimasak di rumah karena memang ini rasanya tuh sedep banget ya teman-teman. Apalagi ada bau kemanginya itu yang bikin tambah-tambah mantul. Dan gak terasa juga udah di akhir video ya teman-teman. Buat teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah mau menonton video saya. Terima kasih semuanya. Bye bye. Wassalamualaikum.